Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Suatu negara dapat dikatakan berhasil jika generasi penerusnya berkualitas. Hasil pendidikan dan penyediaan fasilitas yang merata akan mendorong sebuah peradaban yang lebih terbuka hingga membangun tatanan negara yang maju dalam segala aspek. Kita belajar dari sejarah tokoh-tokoh muslim yang memiliki banyak kontribusi terhadap dunia. Hingga ada tokoh dunia yang mengatakan bahwa dunia amat berhutang terhadap kaum muslim karena terus menyalakan obor-obor pengetahuan pada zaman kegelapan. Semua itu terjadi ketika kaum muslim, terutama para pemudanya, berpegang teguh kepada agamanya dan mereka meyakini bahwa Islam adalah sumber kekuatan dan peradaban yang dapat melahirkan banyak kemajuan di berbagai bidang kehidupan, baik secara material maupun spiritual. Semuanya digerakkan secara seimbang oleh para ilmuwan muslim, tidak berat sebelah. Namun bagaimana dengan Indonesia sekarang? Orang yang bodoh secara akademik, rata-rata lulusan perguruan tinggi, tetapi mungkin karena minimnya pengetahuan agama serta hawa nafsu mereka lah yang menjadikan mereka seperti demikian. Para ahli studi Civic Honesty Around the Globe pada tahun 2019 menerangkan tanpa kejujuran, banyak janji dilanggar, kontrak tidak dipenuhi, pajak tidak dibayar, dan pemerintah menjadi korup. Riset yang ditulis oleh Alain Chon dan kawan-kawan tersebut meneliti perilaku jujur masyarakat di dunia yang dilakukan selama 3 tahun. Riset ini menyasar 355 kota pada 40 negara dengan cara menyerahkan 17.303 dompet yang hilang kepada warga lokal. Dari eksperimen tersebut, peneliti mengurutkan ke 40 negara berdasarkan tingkat pengembalian dompet. Alhasil, negara-negara Skandinavia yang mendominasi peringkat atas, dan negara Indonesia berada pada urutan 33 dari 40 negara. Lalu apa yang salah dengan semua itu? Jawabannya adalah pendidikannya harus diperbaiki. Bukan berarti selama ini kita telah salah dalam belajar di tempat kita menempuh pendidikan, tetapi yang salah adalah sistemnya. Bagaimana ilmu agama yang dinomorduakan? Buktinya jam pelajaran agama hanya 2 jam dalam seminggu, sedangkan sains dan ilmu sosial bisa lebih dari 4 jam. Namun titik permasalahannya bukan semata-mata pelajaran agama yang hanya 2 jam dalam seminggu, karena di Indonesia pun banyak sekolah-sekolah berbasis agama sepenuhnya. Tidak bisa dipungkiri sistem pendidikan kita tertinggal jauh dari negara maju. Di saat negara maju mencetak generasi yang siap untuk membangun peradaban dengan berbagai inovasi yang sudah didedikasikan semenjak di bangku sekolah, di negara Indonesia para lulusannya masih bingung dan pusing mau dibawa kemana ijazah ini. Seolah jenjang pendidikan 12 tahun atau bahkan cetakan sarjana sekalipun tidak ada artinya oleh realita kehidupan. Tidak heran banyak kejahatan yang terjadi, tidak hanya pada kehidupan luar, namun juga di kehidupan rumah tangga. Masalah ini erat sekali kaitannya dengan faktor keuangan dan kebodohan. Demi selembar kertas, moral kemanusiaan pun dipertaruhkan. Sungguh ironis. Di sisi lain, dalam satu wadah yang sama, para oknum petinggi sibuk dengan berbagai proyek mereka, bangun sini bangun sana, yang sama sekali tidak berbuah solusi untuk kaum rakyat jelata. Yang ada hanyalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitu kiranya. Sampai kapan kita seadanya seperti ini? Seluruh pendidikan di Indonesia haruslah berkesesuaian dengan perkembangan zaman, dan pemerintah siap ambil bagian dalam memberi pengawasan terhadap jalannya pendidikan di seluruh pelosok negeri. Kita bisa berkaca terhadap negara-negara kecil yang luas wilayahnya tidak seberapa dengan Indonesia. Bagaimana mereka memprioritaskan pendidikan. Sistem pendidikan yang mengarah pada peradaban dan kebermanfaatan dengan diiringi nilai-nilai agama yang luhur serta ditopang dengan kualitas para pengajar yang memiliki kompetensi dan integritas pada bidangnya. Lalu negara turut serta memaksimalkan kualitas pendidikan secara merata, maka bukan tidak mungkin Indonesia mampu bergerak ke depan dan bersaing dengan negara-negara lain.